Selamat sore Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Fajria yang berjaga di poli pada sore hari ini. Silakan duduk Ibu. Ya baik, sebelum saya melakukan tanya jawab, saya minta persetujuan dulu dari Ibu. Saya akan melakukan tanya jawab terhadap Ibu. Ini mungkin agak terasa tidak nyaman, tapi ini perlu dalam analisis ini. Pertama, Ibu dengan Ibu siapa? Widya. Bu Widya ya. Umurnya berapa? 15 tahun. Adik ya. Sekarang sebagai apa? Pelajar? pelajar. Tinggal di mana? Tanah Salapang. Salapang. Dekat ya? Iya. Baik adik, apa keluhan tak sampai kita ke sini? Untuk kita 2 hari yang lalu dok, saya cermin pas sudah mandi saya lihat di sekitar leherku ada kayak benjolan-benjolan. Ada benjolan dik? Iya. 2 harian. Itu rasanya nyeri? Tidak dok. Kalau kita raba goyang-goyang? Tidak. Enggak jadi? Iya. Kalau kita menelan dia ikut ya? Tidak. Tidak kita perhatikan? Iya, tapi Ya. Terus itu ada terasa panas tidak ada? tidak dok. Tidak ada dik? Iya. Keluhan lain tak? Tidak ada? Penurunan berat badanku. Kita sudah tahu ini penurunan berat badan tak sudah kapan? Kurang saya tahu dok, tapi itu pakaianku banyak yang kelonggaran. Longgar dik? Iya. Ada penurunan nafsu makan? Tidak dok. Tidak ada penurunan dik? Iya. Jadi nafsu makan tak baik Ji? Iya. Tidak ada Ji kita rasa tidak enak? Itu dok, cepat gak berkeringat juga sama cepat. Perasaan tidak enak, cepat Iya. berkeringat. Terus cepat sekali capek. Sudah berapa lama kita rasain nih cepat capek? Akhir-akhir ini. Keringatan akhir-akhir ini dek? Iya. Selain itu dari dek? Iya, dari. Ya. Terus dari Ji pengobatan yang kita jalani Iya, dari. seperti hipertensi, diabetes, Iya. tidak ada Ji dek? Keluarga tak tidak ada Ji yang seperti ini juga? Iya, dari dok. Tidak ada adik, bapak, ibu? Iya, dari. Tidak ada Dek. Selanjutnya riwayat penyakit kita tidak ada Ji? Tidak dok. Tidak ada Dek? Iya. Iya, baik. Saya ulangi Ibu Dek. Ibu Widya, adik Widya, 15 tahun, pelajar, tinggal di Tanah Salapang, mengalami benjolan di bagian leher ya. Selama 2 hari tidak ada nyeri, panas, dan tidak bergerak. Terdapat penurunan berat badan dan nafsu makan masih baik. Cepat capek, cepat lelah, tidak ada riwayat pengobatan, dan keluarga juga tidak ada. Masih ada yang ingin tambahkan? Tidak dok. Nah Ibu, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak dok. Tidak ada ya? Baik, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya? Nah adik, saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid pada bagian leher. Jadi nanti saya akan memeriksa bagian leher adik. Itu gunanya untuk mengetahui bagaimana bentuk dari benjolan yang terdapat di leher adik. Apakah dia berbenjol-benjol, bentuknya sebesar apa, dan jenisnya sampai besarnya sebagaimana. Jadi kita bisa tahu. Nah permukaannya juga harus kita tahu apakah berbenjol-benjol ataupun licin. Apakah adik bersedia? Silakan mengambil posisi adik. Ambil posisi senyaman mungkin. Baik. Selagi pasien mengatur posisi, di sini saya akan melakukan cuci tangan rutin 6 langkah. Sekarang mengambil sabun, lalu menggosok bagian telapak tangan, punggung tangan hingga sela-selanya, sela-sela tangan bagian dalam, lalu menggosok bagian punggung jari dengan gerakan mengunci, lalu mengusap jempol kanan dan kiri, lalu ujung-ujung jari dibersihkan, gerakan kanan. Pasien sudah berada pada posisi yang nyaman dengan sumber cahaya yang cukup. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada bagian leher pasien, terutama pada lokasi kelenjar yang berada di leher pasien. Lalu di sini tidak tampak secara mutlak penonjolan pada leher dari pasien yang menyatakan bahwa tingkat 2 ataupun tingkat 3 pembesaran kelenjar tiroid. Lalu untuk memastikan, saya meminta pasien untuk menelan ludah. Tapi deh, telan ludah tak? Ya, di sini pun agak nampak sedikit, tapi belum terlalu nyata. Selanjutnya saya bisa minta Ibu kita menghadap ke atas, menengadah, untuk memastikan bahwa jika adanya pembesaran kelenjar tiroid tingkat 1B. Bila tidak ada, saya meminta Ibu menghadap ke depan kembali, lalu bisa ditelan. Posisi menelan nampak seperti benjolan kecil yang mengikuti gerakan arah penelanan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan eksotalamus. Tadi adik bisa dilepas kacamatanya. Nah, saya akan berada di belakang pasien, bisa menghadap ke atas lagi. Baik. Di sini saya akan menilai penonjolan pada mata pasien, apakah tampak penonjolan yang signifikan atau tidak.
pasien. Menghadap ke depan lagi adik. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan lead light dengan sebuah pulpen. Tolong lihat ini. Baik, lihat ini, ikuti ke arah kemana pulpen ini berada. Mohon dilihat. Jika ada kelemahan, jika lead light positif, maka akan terjadi kelemahan pada palpebra ataupun gerakan bola mata dari si pasien tersebut. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Saya akan berada di bagian belakang dari si pasien. Tapi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya. Apakah ibu setuju? Di sini saya akan meletakkan 2 jari telunjuk dan 2 jari tengah pada bagian leher si pasien dan diletakkan pada masing-masing lobus dari tiroid itu sendiri. Nah, ini lalu dilakukan tekanan tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah, karena jika dilakukan terlalu keras akan menyebabkan benjolan masuk ke dalam ataupun pindah ke belakang. Nah, sedangkan tekanan terlalu lemah, dia tidak akan terasa ataupun tidak peka terhadap adanya benjolan itu sendiri. Nah, fungsinya juga dipalpasi untuk menemukan bagaimana besarnya dari benjolan tersebut dan juga bagaimana konsistensi serta permukaan dari benjolan tersebut. Nah, keluhannya ada pada bagian sebelah kiri pasien. Tapi dia menelan ki dan benjolannya mengikuti searah gerakan penelanan. Setelah itu, tentunya juga kita melakukan palpasi untuk mengetahui adanya nyeri tekan pada kelenjar tiroid dari si pasien tersebut. Lalu untuk membedakan tingkat keganasan dari si pasien, itulah fungsi dari palpasi itu sendiri. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tremor halus yang dilakukan dengan cara TBD. Kita kasih begini tangan, kita kasih lurus ke depan, menghadap ke sini saja, lurus lagi, baik. Lalu saya akan meletakkan sebuah kertas di atasnya, diangkat selama beberapa saat. Jika terdapat getaran halus, maka di kertas akan tampak seperti gerakan getaran. Sepertinya ada, namun sedikit. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi. Silahkan duduk adik. Bisa saya minta tangan tak? Baik, saya akan melakukan pemeriksaan nadi dengan 3 jari untuk menentukan bahwa pasien mengalami takikardia atau tidak, denyutannya reguler ataupun irregular, kuat angkat ataupun tidak. Nah, saya akan hitung selama 1 menit ya, Dek. Baik, denyut nadinya 79 kali per menit, dan itu masih termasuk tidak terjadi takikardi karena nilai normalnya hingga 100. Pemeriksaan kita sudah selesai. Lalu silahkan kembali ke kursinya tadi. Lalu saya akan melakukan cuci tangan rutin kembali. Baik adik, setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik yang telah saya lakukan pada hari tadi, saya menyimpulkan bahwa tingkat pembesaran kelenjar tiroidnya berada pada tingkat 1A. Dia tidak tampak secara langsung, namun pada pemeriksaan fisik pada saat dipalpasi dan saat menelan dapat teraba, namun tidak tampak secara signifikan. Sampai situ kesimpulan saya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Kasih dok.